Sebelum Mario menjadi pahlawan kerajaan jamur, dia hanyalah seorang tukang ledeng yang mencoba menyelamatkan kekasihnya dari seekor gorila raksasa. Game itu bernama Donkey Kong. Tapi, tahukah kamu, kalau game ini punya sejarah yang sangat penting dan sempat menyelamatkan Nintendo dari kebangkrutan? Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, halo semuanya, selamat datang di Animaji Studio. Channel ini berisi pembahasan tentang sepak bola, nostalgia, dan video game. Jangan lupa untuk terus mengikuti update terbaru dari channel ini. Awal tahun 1980-an, Nintendo berusaha menembus pasar Amerika dengan game arcade. Sayangnya, mesin arcade radar scope mereka gagal total. Ratusan unit terbengkalai di gudang. Nintendo pun perlu segera membuat game baru. Inilah momen penting dari Nintendo. Seorang desainer muda bernama Shigeru Miyamoto diminta menciptakan game baru dari mesin radar scope yang gagal. Ia menciptakan konsep tentang seorang pria kecil yang harus menyelamatkan wanita dari gorila besar. Nama game itu adalah Donkey Kong. Nama Donkey berarti keras kepala atau bodoh, sedangkan Kong dari istilah King Kong. Hasilnya, gabungan aneh yang ternyata akan menjadi ikonik. Game Donkey Kong dirilis pada tahun 1981. Pemain mengendalikan Jumpman, karakter yang nantinya dikenal sebagai Mario. Dia harus memanjat menara, menghindari tong-tong yang dilempar oleh Donkey Kong, dan menyelamatkan pacarnya, Pauline. Meskipun mekaniknya sederhana, Donkey Kong punya struktur level yang kompleks dan jadi pelopor game platformer. Donkey Kong sukses besar. Game ini terjual lebih dari 60.000 unit arcade hanya di Amerika, dan jadi penyelamat keuangan bagi Nintendo. Lebih dari itu, Donkey Kong memperkenalkan dunia pada dua karakter penting, yaitu Donkey Kong sendiri dan Mario, karakter yang nantinya jadi ikon terbesar dalam sejarah video game. Tapi tidak semua berjalan mulus. Universal Studios menggugat Nintendo karena dianggap meniru karakter King Kong. Tapi Nintendo menang di pengadilan setelah pengacara mereka, John Kirby, membuktikan bahwa Universal Studios sendiri tak punya hak eksklusif atas King Kong. Sebagai penghormatan, nama Kirby kemudian dipakai untuk karakter game baru dari Nintendo. Donkey Kong terus berkembang, dari sequel seperti Donkey Kong Jr. dan Donkey Kong 3, hingga transformasi besar dalam Donkey Kong Country di era Super Nintendo hingga Nintendo Switch. Dan yang paling baru adalah Donkey Kong Bonanza, yang dirilis untuk Nintendo Switch 2. Kini ia dikenal sebagai karakter kuat dan lucu, yang tetap eksis sampai hari ini. Donkey Kong bukan cuma game arcade biasa, ia adalah simbol lahirnya era baru dalam industri game. Dari kegagalan radar scope, lahirlah ikon yang menyelamatkan Nintendo dan mengenalkan dunia pada Mario dan Miyamoto. Siapa sangka, gorila yang keras kepala ini jadi bagian penting dari sejarah video game. Itulah sedikit cerita tentang Donkey Kong yang dulu hingga saat ini mungkin sempat mengisi hari-hari kita. Terima kasih sudah ikut bernostalgia bersama Animaji Studio. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.